Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Erik di channel YouTube Erik Berkeliaran. Kesempatan kali ini teman-teman, hari Senin 22 Maret 2021 saya bikin video petualangan yang bertema pencarian bambu bertuah Rancang Kencono. Jalur yang saya tempuh teman-teman tetap seperti yang kemarin, jurusan Pantai Cangaan. Nah sekarang ini saya lewat jembatan Tapen yang hampir ambruk ini teman-teman. Dan kemudian setelah lewat jembatan Tapen saya belok kiri lewat CLS teman-teman, karena lewat CLS lebih mudah. Dan sekarang saya sudah berada di pinggir Rawa Gabus. Teman-teman, setelah sampai di pesisir Pantai Cangaan, ini sepeda motor saya taruh dan saya menyeberangi Rawa Gabus dan persiapan naik ke atas gunung teman-teman, yaitu lewat daerah yang namanya Asman. Nah ini di belakang sana itu terlihat Rawa Gabus, tadi banyak orang mancing di sana. Jalur yang saya tempuh ini teman-teman sangat menanjak, jadi bikin nafas saya sampai tersengal-sengal. Tapi pemandangannya lewat sini teman-teman, di sini pemandangannya sangat bagus sekali. Kalau lihat ke bawah sana kelihatan pantainya sangat bagus sekali teman-teman. Oh iya teman-teman, jurusan yang saya tempuh ini lewat jalan setapak. Biasanya orang-orang mencari bambu di hutan. Nah ini saya lewat situ teman-teman. Biasanya nanti kita menuju ke tempat yang banyak tumbuh bambu-bambu di atas teman-teman. Nah di situ nanti saya akan mencari rumpun bambu yang unik, yang apa namanya, Rancang Kencono teman-teman. Dan kita akan terus naik ke atas. Napasnya tersengal-sengal teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja saya mau mulai pendakian. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tempat-tempat yang banyak ditumbuhi oleh bambu teman-teman. Banyak sekali rumpun-rumpun bambu di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah itu rumpun bambu. Nah itu juga. Di belakang saya itu juga ada rumpun bambu teman-teman. Nah sekarang baru saya akan mencari rumpun bambu yang bertuah, yaitu bambu Rancang Kencono. Di daerah sini masih belum kelihatan ada, mungkin ada di atas teman-teman. Soalnya hawanya tuh kalau ada bambu bertuahnya teman-teman, itu hawa udaranya tuh berbeda dengan biasanya hawa udara yang segar gitu teman-teman. Rasanya tuh agak pengap-pengap gimana gitu. Oh iya teman-teman, di daerah sini hutannya masih terjaga dengan baik, dimana banyak pohon-pohon besar masih menghijau dan tidak ada kerusakan hutan sama sekali.
Dan bisa teman-teman lihat banyak tumbuh-tumbuhan pakis yang tumbuh di sini, sejenis apa nih? Sejenis suplir-supliran hutan. Tumbuh dengan baik di sini teman-teman. Dan bukan hanya itu, banyak lagi yang lain tumbuh-tumbuhan di sini yang tumbuh secara liar. Lihat teman-teman, pepohonannya masih terjaga secara alami. Wah, mantap teman-teman. Ada akar-akar yang menggantung. Wah, ini kayaknya kuat untuk dibuat bergelantungan nih teman-teman, kayak Tarsan. Nah teman-teman, ini sudah berada di atas. Nah ini banyak sekali rumpun-rumpun bambu di sini. Ya perlu teman-teman ketahui, ini rumpun-rumpun bambunya jenis bambu ori teman-teman, yaitu bambu-bambu yang dipenuhi dengan duri-duri tajam. Nah ini ada bekas-bekas orang mencari bambu, potong-potongannya tersisa di sini. Ya untuk dijual nih teman-teman, untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah sekarang saya mulai mencari teman-teman bambu rancang kencono. Mana ya? Pasti daerah sini. Hawanya sudah berbeda teman-teman, sudah terasa. Nah ini dia teman-teman, akhirnya. Nah, bambu rancang kencono. Setelah berkeliling-keliling, akhirnya ketemu juga. Di sini dia tempatnya bambu rancang kencono. Banyak durinya teman-teman. Ini kalau kena kaki, wah rasanya mantap. Nancap. Nah, akhirnya saya ketemu bambu rancang kencono setelah berkeliling-keliling, dan akhirnya ketemu di sini. Ini bambu bertuah yang banyak dicari. Ini bambu rancang kencono nih teman-teman, bambu bertuah yang diyakini oleh para pemegangnya yaitu menambah kebijaksanaan teman-teman, yaitu pemegangnya menjadi bijaksana dalam mengatur rumah tangga, dalam mengatur keuangan, dalam keluarga. Pokoknya yang menyimpan bambu rancang kencono ini teman-teman membuat orangnya menjadi lebih bijaksana. Hampir sama dengan bambu sabdo teman-teman. Bedanya kalau bambu sabdo hanya satu wajah, tidak zigzag seperti ini. Teman-teman bisa lihat zigzagnya. Oh iya, bambu rancang kencono ini juga sering disebut orang bambu sisik naga teman-teman. Mungkin karena bentuknya mirip-mirip dengan sisik naga gitu mungkin ya. Tapi saya menamainya bambu zigzag karena memang alisnya bentuknya zigzag teman-teman. Bambu dengan motif keunikan rancang kencono. Lihat, teman-teman bisa tahu sendiri kan. Nah,
Nah teman-teman, untuk kenang-kenangan ini akan saya eksekusi satu bambu rancang kencononya. Lihat ini zigzag, bentuknya zigzag, ini bambu rancang kencono berarti teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan. Nah ini namanya bambu rancang kencono. Di sini juga satu rumpun ini banyak, itu juga. Nah ini juga, ini akan saya potong teman-teman. Nah dan saya bawa pulang, saya jadikan hiasan di tembok nanti. Nah sekalian mumpung ada kesempatan, saya mau berbagi sesuatu teman-teman. Kalau kalian mau masuk ke hutan, berdoa dulu. Nah minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kalian selamat sampai pulang. Nah setelah kalian menginjakkan kaki ke hutan teman-teman, kalian gak perlu amit-amit lagi ke siapapun teman-teman. Gak perlu amit ke yang bau rekso, ke para makhluk penghuni hutan. Itu sudah gak perlu teman-teman, karena kalian sudah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti melindungi kalian, percayalah dan yakinlah teman-teman. Kalau hati kalian benar-benar yakin, kalian tidak akan pernah diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang berada di hutan teman-teman, meskipun kalian sendirian. Dan sekarang waktunya saya mau mengeksekusi bambu rancang kencono ini. Oke, mantap. Nah teman-teman, berhubung petualangan kali ini yaitu pencarian bambu rancang kencono di hutan sudah saya temukan teman-teman, dan saya sudah mempunyai oleh-oleh bambu rancang kencono. Sekarang saatnya saya akan pulang.